Oke John, balik lagi di channel video gua. Nah, jadi video kali ini gue pengen ngasih informasi ke lu semua John. Soalnya pas banget bulan Juni ini motor gua itu habis pajaknya John. Jadi pajak dan plat nomornya itu habis. Jadi gua harus bayar pajak. Jadi di sini gue pengen ngasih informasi ke lu semua John. Jadi pengen tahu kondisi Samsat karena sekarang ini situasinya sedang kena wabah dan pemerintah itu sudah sepakat untuk adanya new normal. Jadi gue pengen tahu juga John, kondisinya tuh seperti apa di Samsat sana dengan keadaan new normal, karena di sini di bulan Juni ini sudah mulai boleh beraktivitas, pemerintah sudah membolehkan, cuman memang ada batas-batasannya yang harus ditentuin, kayak memakai masker, jaga jarak, atau pembersih gitu John, di situ semua. Jadi lu pengen tahu semua, ikut gua John. Jadi dan gue juga pengen ngasih tahu cara pembayarannya itu dari yang dulu dan sekarang itu seperti apa John. Tapi gue karena dari dulu itu bayar pajak lewat biro jasa, jadi gue nggak tahu John. Jadi gue sekarang baru mau nyoba demi lu John. Gue pengen kasih tahu informasinya gimana. Oke? Jadi ntar gue kasih tahu kondisinya seperti apa dengan new normal seperti ini. Mungkin berbeda apa enggak, gue nggak tahu. Nanti lu komen aja, oke? Jadi ikutin gue terus, let's go. Oke John, jadi gue udah sampai nih di Samsat Kota Bekasi sesuai domisili motor gue. Jadi gue ke Bulak Kapal. Jadi kita lanjut masuk ke dalam. Nah, jadi gue dari gerbang depan tuh langsung masuk, disuruh ke tempat antrian ini John. Tuh, ternyata rame banget. Padahal gue datang ini jam 9. Jadi ngantrinya panjang bener. Lumayan John. Nah inilah John situasinya. Dan ini untuk pengecekan mobil. Jadi ngecek mobil di sebelah kanan, kalau motor di sebelah kiri. Tapi 2 jalur dia, soalnya terlalu rame. Nah ini dia motor gua. Udah dapat penggesekannya, jadi langsung digesek di sini John. Nih, jadi gue udah dapat nih John gesekannya. Oke John, jadi setelah penggesekan motor lu parkirin, dan tahap pertama lu harus cari tempat loket, cek fisik, arsip, pembukuan yang kayak gini John. Jadi let's go, kita jalan. Nah di tahap pertama ini lu harus isi data lu di yang gesekan itu, kertasnya. Jadi itu lu harus isi semua John, data diri lu ya, seperti ini John. Nah sini lu lengkapin dulu data-data lu. Kalau udah semua, lu nyerahin ke pendaftaran ini John. Jadi disinilah lu harus ngasih data lu dan nanti ngambil di penyerahan ini John. Nah di sini gue udah kelar untuk ngasih data gue ke loket itu, dan tinggal nunggu prosesnya, nanti akan dipanggil. Jadi orang sebaik ini hanya menunggu untuk antrian dipanggil di penyerahan loket yang sebelah kanannya. Oke John, jadi kita tunggu prosesnya. Nah gue udah dapet nih John. Jadi untuk tahap kedua disuruh cari progresif. Nah inilah tempat progresif. Jadi untuk tahap kedua gue harus ngasih lagi data gue di loket progresif ini.
sama posisinya, jadi lokasi lagi di pendaftaran biar di pengecekan lagi. Nah ini gue lagi ngantri di sini. Nah di sini gue udah ngasih ke security-nya, tinggal kita tunggu. Oke. Nah di sini John juga ada himbauannya, jadi untuk menggunakan masker, menjaga jarak. Di sini ada himbauannya, jadi jangan lupa pakai masker John. Nah ini dia tempatnya John, situasinya di tempat loket progresif ya, rame lah sumpah. Nah gua sambil menunggu di tempat progresif untuk tahap keduanya, gua nyantai di sini dulu John, soalnya dalam terlalu rame. Jadi untuk mencegah juga gua nunggu di sini. Oke John. Nah tadi nama gua udah dipanggil John di loket penyerahan progresif, jadi kita antri dulu untuk ngambil. Nah sekarang gue udah dapet John, jadi ke tahap 3 kita datang ke sebelahnya, dan di sini gue mengambil data formulir lagi yang harus gue isi. Nah ini, dan kita sudah tulis semua datanya, jadi keempat John. Jadi ini tahap keempat, gue harus nyerahin ke pendaftaran lagi John untuk ke tempat ini. Jadi posisinya ada di dalam sekarang gua John untuk penyerahan ini. Jadi penyerahan kertas ini ada di dalam. Jadi kita ambil nunggu antri dikit lagi. Tuh, pendaftaran lagi John. Nah ternyata di tahap 4 ini gue dikasih nomor John. Ternyata di tahap 4 ini untuk ke tahap 5 nya itu pembayaran ke loket John. Jadi gue lupa ambil duit. Nah ini ada ATM untungnya, alhamdulillah. Jadi untuk pembayaran motor itu harus cash ya John. Jadi kita ambil dulu duitnya. Jadi gue udah kelar untuk ngambil uangnya, dan di sini gue nunggu lagi untuk ke loket pembayaran John. Dan di sini lebih penuh orang. Tetapi bangkunya yang di sidang itu memang rapi John, tidak diduduki penumpang, jadi yang bangku kurang berdiri kayak gue. Nah ini dia John tahap kelimanya, pembayaran kasir. Tadi gue udah ngantri dan dipanggil dan sudah bayar. Kalau sudah bayar ada capnya ini John, lunas. Jadi kita ke tahap 6 untuk selanjutnya ke situ John, tuh posisinya. Nah sekarang kita sudah di tahap ke-6, ke penyerahan STNK. Jadi kita tinggal nunggu nama kita. Kalau sudah bayar nanti bakal dipanggil. Nah di tahap ini yang sangat beresiko John, soalnya yang gue rasain itu di sini tuh untuk dipanggilnya itu nggak kedengeran, soalnya bentrok sama kasir pembayaran. Di sini tuh suaranya kecil banget untuk ngedenger suara nama kita. Jadi gua mau nggak mau harus maju ke depan untuk nunggu nama gua dipanggil. Nih gua udah sampai depan dan belum dipanggil juga, tapi gua harus menunggu. Nah ini masih untuk menunggu di kerumunan orang sebanyak ini, dan benar-benar sangat meresahkan. Di kasir ini sangat bentrok suaranya, dan inilah kumpulan orang udah mengantri. Nah gua sudah dipanggil John, nama gua kedengar di sini. Dan di tahap ke-6 ini gue sudah menerima STNK baru. Karena gua plat nomor habis, gua harus untuk pengambilan plat nomor, dan posisinya ada di luar. Nah dan tadi gua tanya itu ada di paling belakang dekat kantin John.
Jadi kita let's go ke tahap ketujuhnya untuk mengambil plat nomor. Kita jalan. Nah, ini dia nih pengambilan plat nomor. Tuh di ujung sana John, mentok pojok untuk pengambilannya. Nih, tahap 7 pengambilan plat motor. Nah, di tahap terakhir ini John, kita harus nyerahin juga STNK di sebelah kiri ini. Jadi kita harus kasih dulu STNK. Nah, nanti kita ambil di sebelah kanan lagi untuk plat nomor. Nah, gue udah jadi semua John, semua udah kelar. Jadi let's go kita pulang. Nah, itu dia John, tadi gue kasih tahu situasinya di Samsat sana. Ya, dengan seperti itulah kondisinya, new normal. Jadi nggak usah panjang lebar, cuman gue bisa saran ke lu John. Jadi gue sini untuk ngasih saran ke lu. Kalau memang punya rejeki, punya duit lebih, mendingan biro jasa aja John. Oke? Sebab harganya itu lebih mahal kesehatan kita John daripada biaya biro jasa. Jadi gue kali ini support biro jasa untuk pembayaran di masa saat sekarang, karena memang ya itulah tadi kondisinya padat merayap dan memang tidak bisa dikendalikan, memang harus merapat kondisinya, berdekatan, karena memang ya sudah begitulah. Jadi lu nggak usah banyak tanya lagi, langsung ke biro jasa aja John. Oke, jadi sekian dulu video kali ini, mungkin bermanfaat untuk lu John. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen di video gue ini apalagi yang gue harus lakuin buat lu semua John. Nah, jadi gue bela-belain nih buat lu semua John biar tahu informasinya. Oke, jadi thank you.